Pagi ini kita belajar oleh penebusan Kristus itu, kita mempunyai satu tugas. Kita mempunyai satu mandat. Apa mandat itu? Mandat itu adalah supaya kita boleh menjadi bau yang harum. Iya, kita telah ditebus, kita telah dimerdekakan dari dosa, dan satu tugas yang menjadi tanggung jawab kita, kita mesti menjadi bau harum bagi orang-orang sekeliling kita. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, sebab bagi Allah kami, kita, saudara, kita semua adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang akan binasa. Iya. Paulus menekankan pada kita setelah kita menerima keselamatan itu ada satu tugas, yaitu apa? Kita menjadi bau yang harum. Tapi bau harum di sini adalah sebuah kehidupan, ya, hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang sekeliling kita. Paulus katakan, ya, bagi yang diselamatkan dan juga bagi yang belum diselamatkan. Ya, ini pekerjaan yang tidak mudah bagi kita orang-orang sudah berkeluarga. Bagi orang-orang yang sudah dewasa, ya kita mesti berpengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Tapi tugas ini juga kepada rekan-rekan muda, anak-anak muda yang masih mahasiswa, yang masih bekerja, masih lajang. Dan ini ada satu istilah yang ngetren, kita mesti menjadi influence. Ya. Influencer, ini satu istilah yang baru ngetren. Kita mesti menjadi, kita bisa menginfluence, kita bisa memberi dampak, ya, kita bisa memberi pengaruh kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa menjadi bau harum, bisa menginfluence orang-orang sekitar kita. Kita bisa memberi dampak positif, dampak yang baik bagi orang-orang sekitar kita. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, dikatakan firman Tuhan, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah itu makin merosot, tapi manusia batiniah dibaharui. Apa maksudnya, Saudara? Yang pertama, kita menjadi bau harum dengan apa? Dikatakan saat tuliskan di situ, miliki kerelaan saat diproses. Miliki kerelaan saat diproses. Untuk kita bisa menjadi bau harum, kita berdampak, memberi pengaruh, bisa menginfluence orang-orang sekitar kita. Bagi yang muda-muda, kita mesti rela saat diproses. Saya tidak tahu kondisi jemaat Tuhan masing-masing hari-hari ini. Adakah mungkin di antara kita yang hari-hari ini manusia lahiriahnya makin merosot? Mungkin dampak pandemi. Iya, tokonya mulai sepi, semakin sepi. Usahanya sepi, semakin sepi, bahkan mungkin tutup. Sudah segala macam diupayakan tapi tetap merosot turun. Firman Tuhan kasih tahu, meskipun lahiriahmu merosot, jangan sampai manusia roh kita merosot. Kalau sedang diproses, jangan protes. Kadang-kadang kalau kita diproses, kita protes. Kita aduh kenapa seperti ini Tuhan, aduh kenapa seperti ini Tuhan. Ya. Kita harus mau menjalani proses dari Tuhan supaya apa? Kita menjadi bau yang harum. Ya, sebongkah besi, ya,
itu kalau dibawa di tangan pandai besi, hanya akan menjadi sebilah sabit saja. Tidak diperlukan waktu yang lama. Sehari bisa jadi 2 atau 3 sabit. Tapi besi yang sama, kalau dia dibawa ke tangan pengrajin, dia akan menjadi sebuah souvenir. Iya, kalau kita ke tempat-tempat wisata ada souvenir-souvenir, mungkin perlu waktu lebih lama. Ya, bongkahan besi perlu seminggu, ya menghasilkan 1 atau 2 souvenir. Tetapi bongkahan besi yang sama tadi, kalau dibawa ke ahli jam, maka muncullah jam Rolex. Ada yang pakai jam Rolex di sini? Ya, saya juga pakai jam. Mereknya Ratu, bukan Rolex. Iya. Saya tidak tahu berapa lama seorang ahli jam itu membuat jam dari sebuah bongkah besi. Dihaluskan, dipipit, tipis-tipis, kecil-kecil. Waduh, pasti perlu waktu. Besi yang sama itu masuk dapur peleburan, menjadi jam diperlukan waktu yang lama, mungkin berbulan-bulan. Harganya sangat mahal. Perlu proses supaya menjadi bau harum. Proses akan menentukan hasil akhir. Bau harum ini saya hubungkan dengan proses biji kopi. Iya. Kalau kita pagi-pagi, ya bangun tidur, ya ibu-ibu sediakan kopi bagi kita, waduh, mantap. Tapi tahukah kita, proses sampai kopi itu mengeluarkan bau harum. Wah, diinjak-injak.
baunya harum. Saudara. Ya, saudara pakai masker enggak bisa bau. Saudara. Sedap. Ya. Ini ada kopinya, saudara, sampai minum. Mantap. Prosesnya cukup panjang. Kita bisa menikmati bau kopi, harumnya kopi, nikmatnya kopi. Tapi prosesnya panjang. Kalau kita sedang mengalami proses demikian rupa, terus bertahan. Jangan sampai rohani kita merosot. Supaya apa? Kita bisa menjadi bau harum. Amin, saudara.